Terjangan ombak semakin menggelegar, modernisasi semakin menghentak-hentak. Itulah pertanda era baru akan menghadang. Sebagai Brawijaya Muda, sudah saatnya kita membawa kesejahteraan petani melalui inovasi dan kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semuanya. Kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu penghasil kopi terbesar di dunia, di mana perkebunan kopi didominasi oleh perkebunan rakyat. Menurut data Statistik International Coffee Organization atau ICO 2015, Indonesia menjadi eksportir kopi ketiga di dunia. Selain itu, menurut data BPS tahun 2014 menunjukkan luas perkebunan kopi di Indonesia yang dikelola perusahaan sebesar 47.000 hektar, sedangkan luas perkebunan rakyat sebesar 1,2 juta hektar. Salah satu perkebunan kopi milik rakyat terletak di lereng Gunung Arjuna, Malang. Gunung Arjuna merupakan kawasan pegunungan yang terdapat hutan yang memiliki banyak potensi di dalamnya. Adapun jenis tanaman kopi pada kawasan tersebut adalah kopi Arabica dan kopi Robusta. Namun terdapat permasalahan dari potensi yang ada, yaitu kurang optimalnya dalam mengelola sehingga berpengaruh pada kualitas dan kuantitas kopi yang dihasilkan. Diketahui bahwa produktivitas kopi pada tahun 2011 hingga 2015 rata-rata sebesar 672.682,4 ton dan 0,53 ton per hektarnya. Hal tersebut tidak sebanding dengan potensi dari kopi per hektarnya sebesar 1,2 ton. Dalam memenuhi kebutuhan produktivitas kopi di Indonesia, pemerintah berupaya membuat program desa yang mengedepankan aspek koordinasi antar lembaga serta pendampingan terhadap petani. Namun program yang telah diberikan dirasa kurang optimal dikarenakan hanya berfokus pada penguatan lembaga saja, tanpa memperhatikan personal dari petani. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami, 3 inovator Universitas Brawijaya dengan bangga mempersembahkan Balara, Balakosa Rimba, konsep pemberdayaan petani hutan Arjuna melalui EduKopi dalam peningkatan kualitas kopi guna mewujudkan SDGs 2030. Saya, Ida Maratul Hidayah, sebagai anggota tim, beserta rekan saya, Syera Akila Prameswari sebagai ketua tim, dan Masyita Dewi Magofiro sebagai anggota tim. Balara, Balakosa Rimba merupakan suatu konsep pemberdayaan petani kopi hutan di lereng Gunung Arjuna melalui pengembangan wirausaha berbasis edukasi. Adapun metode penulisan yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama, penelitian dan pengumpulan data melalui kegiatan observasi dilakukan pada para petani lembah Gunung Arjuna yang berlokasi di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Yang kedua, teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi pustaka dan penelusuran informasi digital serta wawancara dan observasi secara langsung pada Kecamatan Singosari dan Lawang. Metode observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung ke Kecamatan Singosari khususnya pada beberapa petani hutan. Yang ketiga, proses analisis dilakukan pada data-data yang terkumpul yang kemudian dipaparkan dalam pembahasan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Balara bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan hasil panen yang berkualitas untuk meningkatkan nilai tambah yang ada pada produk kopi. Hal ini bertujuan untuk memotong saluran pemasaran yang terlalu panjang. Kegiatan pemberdayaan dilakukan pada petani di lereng Gunung Arjuna dengan menggunakan wirausaha berbasis edukasi. Pengembangan wirausaha yang dilakukan oleh para petani lereng Gunung Arjuna dikemas dalam konsep edukasi kopi, yakni menawarkan proses pengolahan pada produk kopi Arabica maupun kopi Robusta dengan jenis varietas Tipika dan Andung Sari pada kegiatan pembibitan hingga pengolahan pasca panen. Kegiatan pemberdayaan ini dilakukan dengan melibatkan para anggota kelompok tani hutan yang tergabung pada anggota kelompok tani yang ada di sekitar lereng Gunung Arjuna. Anggota dari kelompok tani ini terdiri atas para petani yang berada pada generasi tua maupun petani yang masih dalam generasi muda. Mari kita simak kegiatan budidaya hingga pengolahan pasca panen yang dilakukan oleh para petani di sekitar lereng Gunung Arjuna. Kegiatan budidaya kopi dilakukan dengan menerapkan beberapa subsistem. Yang pertama yakni proses pembibitan,
yang dilakukan sebelum kopi dipindahkan kepada lahan perkebunan. Selanjutnya, apabila kopi sudah memasuki masa panen, dilakukan dengan menggunakan prinsip petik merah pada kopi tipika dan andung sari dengan produktivitas rata-rata per tanaman sekitar 3-5 kg. Selanjutnya dilakukan sortasi buah kopi dengan mengelompokkan jenis buah berdasarkan warna dan ukuran. Sortasi dilakukan dengan memisahkan cari kopi yang masih berwarna hijau dan merah. Selanjutnya dilakukan rambang yang dilakukan untuk perendaman cari kopi dan mendapatkan buah kopi yang terapung untuk dipisahkan. Kemudian pulping, yakni metode pengolahan pengupasan kulit kopi dengan menggunakan air pada semi wash, honey, ataupun full wash. Selanjutnya adalah proses fermentasi yang dilakukan di dalam karung selama 24 jam untuk mendapatkan cita rasa khas. Selanjutnya dilakukan penjemuran pada dom penjemuran untuk mendapatkan kadar air 11-12%, dan selanjutnya dilakukan proses huling, yakni melakukan pengupasan kulit ari pada buah kopi untuk kemudian didapatkan kopi OC ataupun green bean. Selanjutnya dilakukan proses grinder untuk mendapatkan kopi berdasarkan bentuk ukuran kopi, yakni ukuran grade 1, 2, dan 3 sesuai dengan ukuran kopi. Selanjutnya dilakukan sortasi manual atau defect. Hal ini menentukan kualitas kopi. Dan selanjutnya adalah proses roasting atau menggunakan mesin roaster dengan melakukan sangrai biji kopi. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan cita rasa khas dan aroma kopi dan menentukan cita rasa sebesar 30%. Setelah melakukan roaster, dilakukan proses pupuk kopi untuk dapat dinikmati oleh para konsumen. EduKopi dirancang sebagai salah satu output dari pelatihan pengolahan pasca panen oleh kelompok tani hutan yang dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif kegiatan usaha untuk dapat menarik segmentasi pasar secara lebih luas, tidak hanya berfokus pada kegiatan penjualan tetapi juga meningkatkan edukasi kepada para pelanggan. Anggota kelompok tani dapat berperan sebagai fasilitator dari program EduKopi dengan menyediakan jasa sebagai edukasi perawatan perkebunan, edukasi pengolahan pasca panen, kemudian publikasi kegiatan EduKopi, kemudian perlengkapan, marketing, dan setiap pengunjung akan mendapatkan cindera mata. Implementasi dari kegiatan Balara akan berjalan dengan optimal apabila didukung oleh beberapa pihak untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan fungsional, antara lain sebagai yang pertama, yakni pihak pemerintah, di mana pemerintah berperan untuk memfasilitasi keputusan dari kegiatan Balara, terutama pada Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perhutanan Sosial. Yang kedua, yakni kelompok tani hutan. Kelompok tani hutan sendiri terdiri atas para anggota dan badan pengurus harian, serta ketua dari kelompok tani hutan itu sendiri. Yang ketiga, yakni anggota kelompok tani hutan. Anggota kelompok tani hutan sendiri merupakan subjek dari kegiatan pemberdayaan yang ada pada petani di sekitar daerah lereng Gunung Arjuna. Anggota kelompok tani hutan ini juga sebagai fasilitator dalam kegiatan wirausaha edukasi kopi. Sehingga para anggota. Yang keempat, yakni pihak penyuluh. Pihak penyuluh berperan sebagai pendamping dari terlaksananya kegiatan pemberdayaan anggota kelompok tani hutan. Dan yang terakhir, yakni pihak dinas pariwisata. Pihak dinas pariwisata bertujuan untuk dapat melakukan publikasi bahwasannya terdapat adanya kegiatan edukasi kopi sebagai kegiatan agrowisata yang memaksimalkan potensi lokal dari petani daerah lereng Gunung Arjuna. Metode pelaksanaan Balara diawali dengan meminta perizinan kepada Kepala Desa, Ketua RT, dan RW. Kemudian dilanjutkan diskusi konsep pelatihan bersama tim dan KTH, melanjutkan pembuatan modul, sosialisasi dan materi, pelatihan pasca panen, serta pelatihan kewirausahaan EduKopi, dan dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi. Implikasi dari kegiatan Balara melalui konsep EduKopi untuk meningkatkan petani yang makmur melalui peningkatan profitabilitas petani, pengetahuan dan pengalaman dalam proses pengelolaan kopi, serta meningkatkan standar kualitas kopi yang bersertifikasi. Jadi, Balara ini merupakan konsep pengembangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan kopi guna peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama pada petani dan prosesor muda yang berada di sekitar lembah Gunung Arjuna untuk meningkatkan keterampilan dalam membuka peluang usaha seperti edukasi kopi dengan berbasis kearifan lokal petani hutan lereng Gunung Arjuna. Namun,
perlu analisis lebih lanjut dalam pengajuan bentuk legalitas usaha dan program Edukopi. Bagaimana petani akan sejahtera jika sumber dayanya saja tidak diolah secara merata? Maka dari itu, Balara siap membawa perubahan petani di Indonesia. Bersama Balara, wujudkan produk kopi yang inovatif dan kreatif. Sekian presentasi dari tim kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.